Untuk menggambarkan atau memotret penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Selatan, itu Provinsi Sumatera Selatan ini angka penyalahgunaan narkotikanya adalah nomor 2 tertinggi di Indonesia. Ada semacam apa ya? Pembebasan dari penangkapan tapi direhab atau seperti itu maksudnya? Undang-undangnya memang seperti itu, Pak Irian. Seperti itu. Bahwa yang sudah melapor itu tidak bisa dijerat hukum pidana. Hukum pidana. Iya. Memang aturan hukumnya seperti itu. Berbeda dengan orang maling ayam kan? Oh, iya. Orang maling ayam habis maling terus dia lapor, ya tetap diproses. Ya nggak? Cuma kalau orang narkoba ini dia pecandu, lapor, Pak, saya pecandu narkotika, saya ingin pulih, saya ingin menjalani program rehabilitasi, maka dia tidak akan diproses pidana atas penyalahgunaan narkotika yang sudah lama dia lakukan. Tetapi ini kasusnya lain kalau keduluan ditangkap. Kalau ditangkap lain cerita. Iya. Ditangkap diproses hukum. Diproses hukum, meskipun nanti bisa saja di dalam proses hukum itu nantinya yang bersangkutan direhab. Hai, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Herian, channel YouTube terbaik terkece di Asia. Jangan lupa subscribe channel YouTube Herian, channel YouTube terkece di Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel YouTube Herian. Hadir pada saat ini Kepala BNN Kabupaten Nugan Ilir bersama Bapak AKBP Irfan Esos. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Herian. Kami sudah diterima di kantor BNN Kabupaten Nugan Ilir. Gimana, Pak? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Saat ini narkoba ini sudah berbagai melanda berbagai kalangan, Pak. Betul. Baik kalangan bawah, atas, bahkan sampai ke desa-desa, Pak. Betul, betul. Nah, Bapak sebagai pemegang tongkat komando di Kabupaten Nugan Ilir, apa saja, Pak, yang sudah kita laksanakan untuk paling tidak, Pak, memperkecil gerakan-gerakan untuk menanggulangi jangan sampai kaum remaja khususnya di Kabupaten Nugan Ilir ini terjebak di narkoba ini. Gimana, Pak? Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi dalam rangka penanganan permasalahan narkoba ini tentunya Pak Herian sudah kita ketahui bersama bahwa negara kita ini sedang dalam keadaan kondisi darurat narkoba. Betul. Artinya ini merupakan kondisi yang menjadi slogan kami di BNN adalah War on Drug, perang terhadap narkoba. Dan upaya perang terhadap narkoba ini ada beberapa metode penanganannya, baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, atau rehabilitasi. Itulah yang menjadi titik pokok atau titik berat penanganan narkoba yang dilakukan oleh BNN ini. Pencegahan ini adalah dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka paham tentang bahaya narkoba, sehingga bisa menekan permintaan terhadap narkoba itu sendiri. Karena narkoba ini sama seperti hukum pasar, narkoba ini gak bakal hilang selama masih ada permintaan dari masyarakat dan tersedianya suplai dari para pelaku atau bandar kejahatan narkoba. Sehingga dengan adanya edukasi berupa kegiatan-kegiatan pencegahan tersebut bisa tercipta ketahanan masyarakat, ketahanan keluarga terhadap bahaya narkoba. Kemudian bagaimana dengan yang sudah terlanjur pakai narkoba? Yang sudah terlanjur pakai narkoba, kita kedepankan penanganan sifatnya rehabilitasi. Artinya kita anggap bahwa pecandu atau penyalahguna ini adalah korban, karena tidak semuanya mereka merupakan pelaku kejahatan. Bukan sebagian besar, bahkan pelaku kejahatan narkoba yang ada di lembaga pemasyarakatan itu adalah kebanyakan mereka adalah hanya sebagai pecandu dan penyalahguna. Sehingga dengan dikedepankannya fungsi rehabilitasi diharapkan maka mereka bisa pulih dari ketergantungan terhadap narkoba. Dengan pulih ini tentunya akan memutus rantai permintaan terhadap narkotika itu sendiri. Kemudian upaya-upaya pemberantasan ini dikedepankan untuk menangani atau memberantas para pelaku kejahatan narkoba yang masuk klasifikasi kurir, bandar, pengedar, dan lain-lain. Dan untuk melakukan ketiga penanganan ini, kebijakan daripada BNN terutama itu ada 4 pendekatan. Ada yang sifatnya soft approach, ada yang sifatnya power approach, ada yang sifatnya hard approach, ada yang sifatnya smart approach, dan operation. Yang sifatnya soft approach itu yang saya sampaikan tadi, berupa pendekatan yang sifatnya lunak, berupa upaya-upaya pencegahan kepada
masyarakat dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan ketahanan masyarakat terhadap narkotika itu sendiri. Makanya sering kita Pak Herian lihat mungkin di BNN sering melakukan upaya-upaya pencegahan dengan cara sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat-masyarakat, ke kalangan dunia usaha, ke kalangan lingkungan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain. Itulah yang di pendekatan soft approach, itulah yang kita kedepankan. Di samping soft approach juga ada kegiatan sifatnya smart approach. Smart approach ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana mengedukasi masyarakat dengan menggunakan teknologi yang saat ini ada. Contohnya seperti penggunaan media IT seperti ini kan, informasi dan teknologi. Karena Pak Herian, masyarakat sekarang terutama generasi muda mungkin untuk baca televisi atau baca koran, menonton televisi itu waktunya sangat terbatas. Bahkan mereka udah nggak ini lagi mungkin. Itu sudah sumber informasi yang kesekian bagi mereka. Tetapi kalau HP, media sosial itu mereka bawa kemana-mana ya. Mereka bisa membuka, mengakses kapanpun mereka inginkan informasi apapun yang mereka perlukan. Nah, berkaitan dengan itu juga salah satunya penyampaian informasi dengan menggunakan sarana IT tadi dengan dalam rangka mengedukasi masyarakat generasi muda itu juga kita kedepankan. Kita tonjolkan di situ. Itulah pendekatan smart approach yang kita lakukan. Sepanjang ini kita ketahui Pak, gambaran untuk rekan-rekan di luar sana yang termasuk kategori narkoba itu kira-kira jenisnya apa saja Pak? Tentunya kalau jenis-jenis narkoba itu diatur secara lengkap di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Tetapi yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, yang banyak familiar, banyak dikenal oleh masyarakat, itu adalah seperti ganja, kemudian juga ekstasi atau bahasa menurut undang-undang itu adalah amfetamin, kemudian metamfetamin atau bahasa awamnya itu adalah sabu, kemudian juga ada obat-obatan lainnya yang terlarang yang masuk kategori psikotropika, yang mana ini adalah obat-obatan yang sebenarnya digunakan untuk kepentingan medis, yang penggunaannya diatur oleh undang-undang, dan untuk mendapatkannya ini ada suatu lembaga atau institusi tertentu yang bisa mengeluarkan seperti kalangan medis yang meresepkan dokter untuk yang meresepkan obat tersebut, kandungan narkotika obat yang ada kandungan psikotropinya tersebut untuk tujuan penanganan medis, tetapi banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Artinya sebenarnya narkoba ini memang dibuat Pak? Memang dibuat dan untuk keperluan medis. Diperlukan untuk keperluan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Betul, itulah yang dinamakan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Ada beberapa kasus, misalnya seperti ada ibu rumah tangga. Betul. Mereka ini pergi ke hutan, mendapatkan pohon. Iya. Pohon ini bagus, seperti kembang, ditanamlah di pot. Dipajanglah di depan rumah. Iya. Kemudian beberapa waktu berikutnya ada pihak kepolisian. Ternyata ini pohon ganja. Nah, karena ini ketidaktahuan Pak. Iya. Nah, bagaimana sanksi hukum kepada yang memiliki seperti ini Pak? Tentunya kalau itu sudah menjadi undang-undang atau aturan, tentunya masyarakat sudah dianggap tahu. Tidak bisa dikatakan bahwa kita beralibi bahwa wah saya nggak tahu Pak, saya baru tahu sekarang, nggak bisa. Artinya di saat itu sudah diundang-undangkan, masyarakat sudah dianggap mengetahui dan tidak ada alasan bahwa masyarakat tidak mengetahuinya. Artinya sudah menimbulkan dampak hukum terhadap yang bersangkutan. Itulah makanya perlunya kita sebagai aparat pemerintah yang ada di tingkat kabupaten mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman. Oh, inilah narkotika, jenis narkotika, berikut dampak-dampaknya yang berdampak misalnya halusinogen, berdampak stimulan, berdampak depresan, sehingga masyarakat di situ bisa mengetahui dan mencurigai apabila hal tersebut ada di sekitar lingkungan mereka. Pelarangan ketika narkoba ini sangat keras. Betul. Kita lawan secara bersama-sama, katakan perang terhadap narkoba. Betul. Yang dirusak oleh narkoba ini, Pak, khususnya kaum remaja ini, mengakibatkan apa Pak? Baik, bagus sekali itu pertanyaannya Pak Herian. Jadi pada dasarnya itu yang diserang narkoba itu sasaran saraf otak manusia. Saraf otak. Betul. Itulah kalau kenapa pelaku kejahatan narkoba itu untuk melakukan kejahatan lainnya mereka nggak akan berpikir panjang. Kalau kita orang awam mungkin untuk beli yang namanya sabu, tahu resikonya, itu pasti berpikirnya sekian ribu kali untuk melakukan kegiatan itu. Tapi bagi pelaku kejahatan narkoba itu nggak perlu berpikir banyak-banyak. Di saat mereka ingin melakukan atau mengkonsumsi narkoba, mereka tidak punya uang,
mereka bisa saja melakukan tindakan kriminal lainnya. Bahkan melakukan tindakan yang sifatnya tidak masuk di akal kita, di akal sehat kita, mereka lakukan. Misalnya membunuh orang tuanya, gara-gara dia tidak minta uang sama orang tuanya, tidak dikasih. Seperti kejadian beberapa waktu lalu di media massa, di mana membakar pasar hanya karena dia minta uang sama orang tuanya juga bisa ngasih. Akhirnya rumahnya dibakar, akhirnya terbakarlah semua, sehingga akhirnya di satu pasar itu hampir terbakar semua. Dampaknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan ini merupakan dampak yang tidak berdiri sendiri artinya narkoba ini. Artinya ada dampak yang sifatnya domino efek terhadap penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Artinya orang pakai narkoba tidak hanya merugikan diri dia sendiri dan tidak berakibat terhadap diri sendiri, tapi juga berakibat pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Bahkan perilaku yang dia timbulkan, permasalahan-permasalahan sosial yang ditimbulkan, itu menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Gara-gara pakai narkoba, kalau Pak Irian mungkin sering baca, lihat pelaku kejahatan narkoba melakukan kegiatan pembegalan, kemudian melakukan kegiatan tawuran, melakukan kegiatan curas. Itu merupakan kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan atau awalnya adalah dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Pembunuhan, pemerkosaan, kalau seks bebas pemerkosaan itu merupakan hal yang lazim dan awam sering dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan atau penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Iya. Nah, kemudian Pak, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir, sepengetahuan dari BNN Kabupaten Ogan Ilir, berapa persen kasus apa itu pemakai, apa pengedar, itu khususnya pelajar? Baik, untuk menggambarkan atau memetakan hal itu tentunya perlu suatu survei tersendiri. Tetapi berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN yang dilakukan untuk menggambarkan atau memotret penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Selatan, itu Provinsi Sumatera Selatan ini angka penyalahgunaan narkotikanya adalah nomor 2 tertinggi di Indonesia. Di Indonesia? Di bawah, bawah Sumatera Utara. Di atas dari DIY, kemudian juga dari Jakarta, bahkan Jakarta pun kalah dengan kita angka penyalahgunaan narkotikanya. Tentunya untuk lingkungan pelajar itu, kalau kita gambarkan penyalahguna tadi, lingkungan pelajar itu ada di angka sekitar 27 sekian persen. Di samping banyak penggunanya adalah dari lingkungan pekerja. Mungkin meskipun itu yang dipotret adalah Sumatera Selatan, saya yakin bahwa potret itu sedikit banyak tidak jauh berbeda dengan angka penyalahgunaan narkotika yang ada di Ogan Ilir. Ada yang sudah menjadi pemakai atau katakanlah pecandu. Betul. Karena begini Pak, mereka ini karena pengetahuannya tentang hukum belum begitu tahu. Iya. Nah, jangan-jangan kalau saya ini melapor, nanti saya ditangkap. Iya. Padahal saya ini sudah mau taubat, katakanlah Pak. Iya, betul. Mau direhab. Iya. Jadi bagaimana caranya nih Pak? Caranya adalah, itu merupakan suatu inisiatif yang baik sekali bagi masyarakat. Caranya adalah dengan melaporkan diri kepada yang namanya institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Bisa ke BNN atau tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di lingkungannya, silakan mendampingi kalau mereka takut bahwa ini akan berimplikasi hukum terhadap yang akan melapor tadi. Karena tentunya hal ini dilindungi oleh undang-undang, artinya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 dikatakan bahwa pecandu atau penyalahguna wajib menjalani program rehabilitasi, baik itu rehabilitasi sosial ataupun rehabilitasi medis. Itu adalah suatu hal yang dilindungi oleh undang-undang, artinya mereka kalau ingin sembuh, tadi dikatakan Pak Irian, ingin pulih dari ketergantungan narkotika tadi, silahkan datang ke IPWL tadi, ke BNN, atau bahkan kalau ingin konsultasi supaya takut misalnya, nggak usah yang bersangkutan sendiri aja lah, orang tuanya aja suruh koordinasi ke sini, atau mengutus aja tokoh masyarakat yang ada di situ agar kita beri semacam edukasi gimana caranya supaya dia mendapatkan program rehabilitasinya itu sendiri. Ya mereka takut untuk melapor. Betul, betul. Nanti kita melapor malah ditangkap Pak. Betul, ya. Ada semacam apa ya? Pembebasan dari penangkapan tapi direhab atau seperti itu? Undang-undangnya memang seperti itu Pak Irian, bahwa yang sudah melapor itu tidak bisa dijerat hukum pidana. Iya, memang aturan hukumnya seperti itu. Berbeda dengan orang maling ayam kan? Orang maling ayam habis maling terus dia lapor, ya tetap diproses. Ya, cuma kalau orang narkoba ini dia pecandu, lapor Pak, saya candu narkotika, saya ingin pulih, saya ingin menjalani program rehabilitasi,
maka dia tidak akan diproses pidana atas penyalahgunaan narkotika yang sudah lama dia lakukan. Tetapi ini kasusnya lain kalau keduluan ditangkap. Kalau ditangkap lain cerita. Iya. Di proses hukum, meskipun nanti bisa saja di dalam proses hukum itu nantinya yang bersangkutan direhab. Tetapi proses hukum harus dia lalui terlebih dahulu, dan rehab pun mungkin melalui proses hukum yang mempunyai ketetapan hukum tentunya. Ini berbeda dengan orang yang secara sukarela melaporkan diri kepada kami, kepada BNN. Silahkan kepada BNN boleh, kepada Polri boleh, atau langsung ke lembaga rehabilitasi yang ada juga silahkan. Karena lembaga rehabilitasi ini ada dua macam, ada yang milik pemerintah, ada yang dikelola oleh masyarakat. Atau ya, yang namanya komponen masyarakat. Itu bisa mereka rehabilitasi di situ. Kelebihan daripada kita yang dikelola oleh pemerintah adalah bahwa segala pembiayaan yang dikeluarkan untuk menjalani program rehabilitasi tersebut ditanggung oleh pemerintah. Artinya gratis, kira-kira seperti itu. Oh, gratis ya. Kekurangannya hanya satu, kekurangannya adalah tempat rehabilitasinya adalah sangat relatif terbatas. Yang ada yang terdekat yang dimiliki oleh pemerintah BNN dalam hal ini adalah yang ada di Kalianda, Lampung. Oh, di Lampung. Ya, jadi kalau misalnya Pak Herian ada warganya pengen menjalani program rehabilitasi, silahkan koordinasikan ke kita, atau bahkan datang ke Lampung sana, tanya-tanya bagaimana menjalani program rehabilitasi. Yakinlah tidak akan ada proses hukum pada warga masyarakat yang secara sukarela melaporkan untuk menjalani program rehabilitasi. Tapi seperti yang saya sampaikan, jangan sampai ketangkap duluan sama polisi. Proses hukum tentunya. Nah, kemudian di kalangan pelajar, Pak, langkah-langkah apa saja, Pak, yang sudah dilakukan khususnya BNN, Pak, Ya. BNN untuk memperkecil atau bisa saja memberantas katakanlah, Ya. agar para kalangan pelajar itu tidak terjerumus ke narkoba, khusus untuk ini, Pak. Baik, jadi untuk penanganan di lingkungan pelajar, kita tidak bisa lepas dari kerjasama kami dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir. Ini sudah kita laksanakan, sudah ada MOU yang kita buat, sehingga kita melakukan upaya-upaya yang sifatnya pencegahan ke lingkungan pelajar tersebut secara masif. Bahkan di salah satu SMA negeri yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini, di SMA SMA 1, kita ada MOU bahwa itu akan dimasukkan ke dalam kurikulum mereka. Jadi definisi Merdeka Belajar yang diterjemahkan oleh lingkungan pendidikan di SMA 1 adalah bagaimana membentuk karakter, dan salah satunya dengan menggandeng kami BNN Kabupaten Ogan Ilir untuk pembentukan karakter terhadap upaya-upaya penanganan terhadap narkotika ini. Tentunya ini merupakan suatu model yang baik, mudah-mudahan bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lainnya di dalam upaya membentuk karakter sebagai wujud implementasi dari Merdeka Belajar yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Menurut kacamata dari BNN Kabupaten Ogan Ilir, kalangan yang mana yang paling tinggi pemakainya? Kalangan yang paling tinggi pemakainya menurut hasil yang kita survei yang dilakukan oleh BNN itu sendiri, itu adalah banyak berasal dari lingkungan pekerja. Artinya mereka yang sudah berpenghasilan. Ini mungkin tidak lepas dari faktor kemampuan ekonomi dari pelaku penyalahguna itu sendiri. Kalau anak sekolah kan mungkin secara ekonomi dia mungkin masih bergantung pada orang tuanya lah, masalah bekalnya dan lain-lain. Tapi bagi mereka yang sudah bekerja, itu mereka sudah kemampuan ekonomi atau uang yang dia miliki sudah bisa dia dapatkan untuk membeli narkotika itu sendiri. Artinya kalau kita banyak uang, bisa saja. Bisa saja, dalam artian kemampuan seseorang membeli narkoba ini berkorelasi positif dengan penyalahgunaan itu sendiri. Peluangnya lebih besar. Artinya kalau kita nggak punya uang, kira-kira penggunanya kecil. Gitu. Betul. Ini berdasarkan hasil survei yang kita lakukan, di bahwa lebih dari 70% daripada pelaku penyalahguna narkotika itu adalah dari lingkungan pekerja. Pemakai ini yang paling tinggi berdasarkan apa? Misalnya ikut-ikutan, boleh ya, atau ada hal-hal yang lain? Baik, jadi berdasarkan hasil penelitian juga nih dilakukan oleh BNN, bahwa seseorang pertama kali mengenal narkotika itu adalah dari narkotika milik temannya. Dari teman. Jadi dari lingkungan sekitar terdekat dia yang menyebabkan seseorang tersebut jatuh ke dalam keterpaparan dia terhadap narkotika itu sendiri. Jadi slogan pilih-pilih teman itu merupakan hal yang sangat relevan sekali apabila dikaitkan dengan masalah narkoba itu sendiri, karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN itu sendiri menunjukkan bahwa seseorang pakai narkoba itu atau kenal narkoba itu adalah dari
teman terdekatnya. Dari teman terdekat. Bahkan narkoba yang pertama kali dia gunakan itu adalah narkotika yang digunakan oleh temannya tersebut. Saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya Pak Herian sama saya berteman. Iya. Pak Herian sebelumnya pecandu narkotika. Iya. Saya kenal narkotika itu dari Pak Herian. Oh, Dan narkotika yang saya pakai itu narkotika yang dipakai oleh Pak Herian. Misalnya Pak Herian ngisap ganja ini. Iya. Ngisap ganja dikasihkannya ke saya. Cobalah. Nah, artinya pertama dia kenal itu dari temannya, dan narkoba yang dia pakai itu adalah narkotika dari temannya tersebut. Misalnya kalau inek mungkin kata apa, satu butir dibagi sama-sama. Ini cobalah. Artinya kira-kira seperti itu Pak Iran, ilustrasinya bahwa narkotika itu pertama dia kenal itu adalah dari teman terdekat. Dari teman terdekat. Iya, dari lingkungan terdekat dia. Lingkungan terdekat artinya apalagi ada anak-anak remaja, sekolah. Betul. Artinya milih teman itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena perilaku itu bisa tertular dari teman terdekatnya, teman kemudian sebayanya. Pemasok, kira-kira Pak. Iya. Pemasok narkotika itu kira-kira dari daerah mana yang tertinggi? Kalau berdasarkan upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN ini adalah kalau jalurnya itu ya mungkin banyak barang-barang yang masuk narkotika yang masuk ke Indonesia ini sebagian besar memang dari luar negeri. Itulah kenapa kita selalu saya sampaikan bahwa narkotika ini adalah salah satu bentuk proxy war, bagaimana melumpuhkan generasi muda kita dari infiltrasi dari negara-negara lain. Kalau negara zaman dulu yang namanya perang itu kontak senjata. Tetapi dalam konteks saat ini adalah salah satunya adalah merupakan melemahkan generasi kita dengan narkotika itu sendiri. Oleh karena itu banyak narkotika yang berasal dari luar negeri. Mungkin kalau Pak Rian sering lihat diekspos, banyak itu narkotika kemasannya adalah teh Cina. Dan memang barang itu adalah memang berasal dari situ, dari Cina. Banyak berasal dari luar negeri, dari Cina masuk ke Malaysia, kemudian masuk ke Batam, Pekanbaru dan lain-lain, sampai akhirnya lewat ke Palembang, lewat ke Sumatera Selatan, atau bahkan transit atau lewat di Sumatera Selatan untuk kemudian sampai ke Jakarta dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, kalau di Uganda sendiri Pak, yang terbesar dipakai oleh katakan pecandu itu mayoritas jenis apa? Mayoritas yang saat ini banyak dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat itu adalah ganja. Oh, ganja. Karena mungkin secara harga mungkin lebih bisa terjangkau. Tetapi di samping ganja juga ekstasi dan sabu ini juga banyak digunakan oleh masyarakat kita. Karena sekarang ini sudah sistemnya para pelaku kejahatan narkotika ini sudah pinter. Harga yang dianggap masyarakat mahal, mereka pecah menjadi paket-paket hemat, misalnya pahe yang sekarang ini banyak banyak didengar oleh masyarakat. Jadi sekali isap berapa puluh ribu, 10.000, 5.000. Sebenarnya ini merupakan salah satu cara mereka agar narkoba ini bisa laku di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat semuanya, tentunya bahwa sebagai orang tua kita harus waspada. Jangan beranggapan bahwa wah, nggak mungkin anak saya pakai narkoba karena harganya mahal. Nggak juga sekarang. Para bandar-bandar, para pengedar itu sudah punya strategi sendiri buat dia memasarkan narkotikanya itu sendiri untuk menghilangkan atau menekan harga supaya bisa dijangkau oleh masyarakat. Ekstasi pun mungkin sekarang jualannya bukan bijian, bisa saja mungkin dibuat dalam bentuk kemasan minuman, karena pernah juga dulu BNN menangkap minuman aqua yang ada kandungan ekstasinya. Bisa jadi mungkin itu ekstasinya diisi sedikit, dikocok-kocok di dalam air, kemudian dijual atau diminumkan kepada masyarakat, tentunya dengan harga yang lebih murah, kira-kira seperti itu. Apabila masyarakat menemukan pelaku kejahatan narkotika, silakan menghubungi kami, atau kami pun sering menggandeng Polres seperti Bimasnya atau Sat Narkobanya. Tetapi tentunya juga informasi yang disampaikan tersebut jangan informasi yang asal lapor. Ya, tentu juga di saat itu dikonfirmasi, masyarakat pun bisa memberikan feedback. Jangan sampai dia memberikan informasi melalui media telepon atau SMS atau WA, di saat ditindaklanjuti WA-nya udah nggak aktif. Hasil survei yang tadi bahwa Sumatera Selatan ini adalah nomor 2 tertinggi di Indonesia angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, yang tentunya ini merupakan keprihatinan kita semua, yang menjadi kesadaran kita semua bahwa ayo kita sama-sama yuk menangani permasalahan narkoba ini. Karena siapa sih Pak yang akan bisa menangani ini? Saya yakin BNN pun akan banyak keterbatasan, Polri pun akan banyak keterbatasan. Tetapi apabila seluruh elemen masyarakat bergerak bersama-sama, bahu-membahu, bekerja sama,
menangani permasalahan narkoba ini, saya yakin juga permasalahan itu bisa segera diselesaikan. Ciri-ciri orang pemakai ini seperti apa? Baik, kalau ciri-ciri orang pemakai ini, bagi orang terdekatnya, saya yakin orang tuanya, saudara-saudaranya, pasti akan bisa melihat perubahan perilaku pada orang yang bersangkutan ini. Karena yang bersangkutan ini terjadi perubahan di dalam pola hidupnya. Contohnya, anak ini ada orang tua yang mengamati anaknya sering murung, kemarin menjadi orang pribadi yang gemar bermain dengan orang tuanya, berprestasi di sekolahnya, rajin belajar dan lain-lain. Dengan narkoba ini akan terjadi perilaku atau perubahan perilaku pada yang bersangkutan. Pasti itu terlihat bagi orang terdekatnya, terutama orang tua atau saudara-saudaranya. Karena perilaku ini pasti terdeteksi ini. Dari lingkungan bermainnya misalnya, dia sering keluar malam, misalnya dari malam tadi mungkin balik-balik jam pagi, habis pagi kok anak saya tidurnya kok sampai siang, sampai malam lagi baru bangun. Itu merupakan suatu hal yang perlu dicurigai oleh orang terdekatnya, orang tuanya terutama. Yang sebelumnya tidak seperti itu. Yang sebelumnya tidak seperti itu. Bahkan sudah mulai mengarah ke perilaku kriminal, misalnya barang-barang di rumah sudah mulai hilang, kemudian dijual, kemudian juga akhirnya dia melakukan tindakan yang sering berkelahi melawan orang tua yang mungkin sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh anak kita tersebut. Itu hal-hal yang seperti itu yang bisa diamati oleh orang-orang terdekat, terutama adalah orang tuanya. Atau di lingkungan masyarakat sendiri mungkin bisa mengenalinya berupa adanya perubahan perilaku yang signifikan terhadap yang bersangkutan. Itu perubahan perilaku, Pak? Perubahan perilaku. Kalau dari bentuk fisik, Pak? Kalau bentuk fisik tentunya, kalau dalam jangka panjang, tentunya bagi orang pengguna sabu atau pengguna ekstasi, itu badannya relatif akan lebih kurus dan kelihatan tidak sehat. Kurusnya itu kurus tidak sehat. Kalau orang olahraga, mungkin kurusnya kurus sehat karena dia berolahraga. Tapi kalau orang yang menggunakan sabu dan ekstasi, itu pasti akan berimplikasi terhadap perubahan secara fisik kepada orang tersebut. Logikanya gini Pak Herian, ekstasi ini digunakan untuk yang sifatnya stimulan. Stimulan itu artinya menggerakkan, meningkatkan atau merangsang gerak dari tubuh ini untuk bergerak. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu banyak dinikmati orang di tempat-tempat hiburan malam atau di desa-desa itu adalah di organ-organ tunggal. Itulah yang sering kita lihat Pak Herian, orang joget di organ tunggal itu dari sampai bersubuh dia sanggup untuk berjoget seperti itu. Dampaknya apa? Dia pasti nggak mau makan, kemudian waktunya dia bangun dari semalaman dia berjoget tadi, paginya dia tidur sampai malam lagi, kapan lagi makannya kan, kira-kira seperti itu. Pasti kalau ini dikonsumsi secara terus-terusan akan mengaruhi terhadap asupan nutrisi di dalam tubuh dia. Dia mungkin nggak merasa lapar, tetapi tubuhnya akan merespon dengan terkuras habis, kira-kira seperti itu Pak Herian. Nah terus bagaimana Pak, ada beberapa masyarakat beranggapan bahwa untuk menambah spirit, tenaga, sehingga mereka memakai narkoba. Nah terus pendapat Bapak ini? Menurut saya itu adalah propaganda yang salah, mungkin yang sengaja disebarluaskan oleh pelaku kejahatan narkotika, terutama halnya ada bandar dan pengedar, untuk menjerat masyarakat yang pemahaman terhadap narkotikanya masih minim. Tentunya masih banyak alternatif-alternatif lain yang lebih sehat, yang bisa dimanfaatkan apabila masyarakat ingin meningkatkan produktivitasnya. Saya yakin pasti secara medis banyak obat-obatan atau banyak konsep-konsep peningkatan produktivitas yang lainnya dengan berolahraga sehingga pola hidup sehat, sehingga lebih kuat, lebih berproduktif. Itu merupakan suatu hal yang sifatnya lebih bisa diterima secara medis dan akal sehat kita dibandingkan dengan penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Ada istilah-istilah Pak yang sering kami dengar, yang masyarakat tidak tahu, ada yang namanya sakau. Sakau itu mungkin untuk menggambarkan orang yang sudah ketergantungan narkotika itu Pak Herian. Ini orang sudah ketergantungan? Ya, dalam artian di saat dia ingin menggunakan narkotika, dia tidak bisa dapatkan narkotika itu sendiri, sehingga menyebabkan suatu perubahan secara fisik dan psikis terhadap diri yang bersangkutan. Itulah dikatakan oleh kalangan mereka itu adalah sakau, dan bahasa kami dikatakan itu adalah sakau. Karena ini tidak jauh dari sifat narkotika itu sendiri yang dikatakan bahwa sifat narkotika ini sebagai zat adiktif, menimbulkan ketergantungan. Dan ketergantungan narkotika ini jahat Pak Herian. Kalau kemarin kita menggunakan narkotika ini mungkin ekstasi hanya separuh atau 1 butir, apabila kita konsumsi secara rutin mungkin 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, itu 1 butir ini tidak akan berimplikasi apa-apa terhadap tubuh kita. Untuk mendapatkan dampak yang sama, itu mungkin untuk kita harus naikkan dosisnya, kira-kira seperti itu. Dari 1 pakai ke 2, nanti 2 udah nggak pengaruh lagi,
konsumsi 3. Meningkat terus sampai badan kita Sudah tidak bisa tidak bisa menerima, itulah yang berakibat jadinya overdosis dan lain-lain. Karena itu tadi dampak yang timbulkan dari obat tadi tidak bisa diterima oleh badan kita, fisik kita, sehingga menimbulkan overdosis yang berakibat fatal, bahkan berakibat pada kematian kepada pecandu atau penyalahguna itu sendiri. Terus apa tips-tipsnya Pak bagi orang tua, bagi masyarakat di luar sana untuk menjaga putra putrinya ini agar tidak kecebur, tidak cebur, tidak terjerumus ke dalam narkoba, tentang penyalahgunaan narkotika. Baik, yang pertama tentunya bagi orang tua kita, Pak Irian, ya, sebagai orang tua kita tentunya harus pedulilah terhadap anak-anak kita. Kita jaga anak-anak kita, karena bukan tidak mungkin zaman sekarang ini, Pak Irian, bapak kerja, ibu kerja, anak jadi terlantar. Artinya apa? Di saat meskipun kita disibukkan dengan rutinitas aktivitas kerja kita, baik sebagai orang tua, baik bapaknya, ibunya, tetapi sempatkanlah waktu juga untuk berkomunikasi dengan anak. Karena banyak permasalahan narkotika ini yang berawal dari permasalahan yang dimiliki oleh si pecandu tadi, dia tidak bisa mencari solusi. Akhirnya dia mencari teman yang dianggapnya bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi, tetapi justru temannya tadi memberikan solusi yang sifatnya menjerumuskan dia terhadap bahaya narkotika. Itu sebagai orang tua tentunya. Jalin komunikasi yang baik kepada anak-anak kita, sempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak kita, pantau dan lihat terus perubahan perilaku terhadap anak-anak kita, lihat siapa teman bermainnya, waktu luangnya kemana saja, dan lain-lain. Dan ini juga tidak bisa kita dapatkan tentunya dengan cuma-cuma, tetapi juga kita harus meningkatkan literasi kita, pemahaman kita orang tua terhadap bahaya narkotika itu sendiri. Narkotika ini seperti apa sih bahayanya? Kemudian narkotika ini apa saja sih dampak-dampaknya, bentuk-bentuknya, kemudian keterpaparannya seperti apa, penggunaannya seperti apa, ini juga harus dipahami oleh kita sebagai orang tua. Dan sebagai anak-anak sendiri tentunya, saya sampaikan tadi, banyak dikaitkan dengan hasil penelitian tadi bahwa penyalahguna narkotika itu banyak berasal dari teman terdekatnya. Maka bagi kita sebagai anak-anak tentunya, kenalilah atau carilah teman bermain yang produktif, kira-kira seperti itu. Gunakan waktu luang kalian itu dengan hal-hal yang sifatnya produktif. Olahraga, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler di sekolah yang sifatnya positif, baik itu olahraga, kesenian, waktu belajar les dan lain-lain, gunakan waktu-waktu yang demikian. Sehingga waktu untuk hal-hal yang negatif tadi tidak terlintas tidak terlintas di pikiran dia. Kemudian juga sama dengan orang tua, tingkatkan literasi kita tentang bahaya narkotika itu sendiri. Mungkin pada saat ini, ya, di saat anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, mereka ada pendamping berupa orang tua yang akan mengawasi mereka dan guru yang akan menjaga mereka. Tetapi di saat mereka sudah kuliah, pergi ke kota, di mana dia menjadi seorang yang pribadi yang mandiri, yang sangat, di saat itulah dia sangat rentan terhadap keterpaparan narkotika, maka bekal tentang bahaya narkotika itulah yang akan menjaga dan melindungi mereka dari bahaya narkotika itu sendiri. Kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan itu seperti apa, Pak? Baik, tentunya kami nggak akan berhenti-berhentinya melakukan upaya-upaya yang sifatnya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi pada masyarakat. Dan saya juga terima kasih nih pada Pak Irian. Ini merupakan salah satu bentuk Pak Irian juga untuk berkontribusi terhadap mengedukasi masyarakat melalui jalur channel yang Pak Irian miliki. Ini juga menjadi basis kita juga untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-teman di lingkungan YouTuber misalnya, untuk bersama-sama yuk kita gelorakan tentang bahaya narkotika. Dan ini sudah kita laksanakan juga di Kabupaten Ogan Ilir ini. Kemudian juga kepada masyarakat tentunya, lingkungan pendidikan, pada masyarakat, pemerintah, kemudian juga aparat-aparat yang ada di pemerintahan desa. Kita juga sudah memetakan kira-kira tempat-tempat yang akan menjadi prioritas kami untuk melakukan upaya-upaya P4GN. P4GN ini, Pak Irian, pencegahan, pemberantasan, peredaran dan gelap, dan penyalahgunaan narkotika. Itulah yang dinamakan P4GN. Itu artinya merupakan suatu hal yang sifatnya holistik yang akan kita tangani dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, dengan melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama berupa untuk dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga terhadap bahaya narkotika, juga ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkotika. Ya, mungkin terakhir, salam buat warga Ogan Ilir. Terima kasih Pak Irian atas
waktunya, atas kesempatannya mengedukasi masyarakat melalui channel yang Pak Herian punya. Mudah-mudahan ini dapat mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkotika itu sendiri. Dan tentunya pada masyarakat Nugan Ilir, ayo kita perangi narkoba secara bersama-sama. Kita lawan narkoba, karena narkoba merupakan musuh kita bersama. Demikian hasil wawancara sekaligus ngobrol bersama Kepala BNN Kabupaten Nugan Ilir bersama Bapak AKBP Irfan Esos. Demikian atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.